Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas nih tentang tes P3K di tahap kedua. Jadi di sini ada latihan soal seperti itu, dan ini untuk teman-teman yang memilih formasi sebagai pengelola layanan operasional. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengikuti tes P3K dan ingin mengambil formasi ini, bisa dipantengin video dari aku. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K. Nah, bagi yang sudah subscribe channel aku nih, jadi aku mau mendoakan semoga bisa lulus dengan mudah satu kali tes menjadi ASN P3K penuh waktu ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung aja nih kita bahas soal yang pertama. Jadi Anda mendaftar di formasi pengelola layanan operasional. Jika Anda diterima, tugas dan tanggung jawab apa yang harus Anda emban sebagai pengelola layanan operasional? A. Posisi yang bertanggung jawab atas keseluruhan sistem keuangan organisasi. B. Posisi yang bertanggung jawab untuk mengelola layanan operasional sehari-hari dalam organisasi. C. Posisi yang fokus pada manajemen proyek dan perencanaan jangka panjang. D. Posisi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi informasi. E. Posisi yang berfokus pada pengelolaan pemasaran dan penjualan produk organisasi. Nah, silakan teman-teman mencoba memilih opsi mana sih yang menurut teman-teman terbaik. Jadi sebentar lagi langsung akan aku bahas ya teman-teman. Nah, untuk opsi yang A, jadi posisi yang bertanggung jawab atas keseluruhan sistem keuangan organisasi. Nah, kalau sistem keuangan di situ tampaknya tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari pengelola layanan operasional ya teman-teman. Namun lebih kepada manajer keuangan atau bagian keuangan seperti itu. Jadi bukan tugas dari pengelola layanan operasional. Nah, untuk opsi yang B, posisi yang bertanggung jawab untuk mengelola layanan operasional sehari-hari dalam organisasi. Nah, di sini lebih tepat ya teman-teman. Jadi, teman-teman yang melamar sebagai pengelola layanan operasional, jadi tanggung jawabnya adalah pada aktivitas operasional sehari-hari dalam sebuah organisasi ya teman-teman. Jadi memang itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang pengelola layanan operasional. Nah, di sini biasanya untuk soal teknis P3K yang berkenaan dengan formasi yang kita lamar, biasanya jawabannya itu ada pada soalnya justru ya teman-teman, ada kata kuncinya. Nah, di sini dari kata pengelola layanan operasional. Di sini sesuai ya teman-teman, ada mengelola layanan operasional seperti itu. Jadi kata kuncinya di situ. Nah, mengapa opsi yang C di situ kurang tepat? Jadi posisi yang fokus pada manajemen proyek dan perencanaan jangka panjang. Nah, di sini merupakan tugas seorang manajer proyek atau perencana strategis. Jadi bukan dari pengelola layanan operasional ya teman-teman, seperti itu. Lalu opsi yang D di situ posisi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi informasi. Ini lebih tidak masuk akal ya teman-teman, karena lebih sesuai kepada manajer teknologi informasi atau pengembang IT. Opsi yang E, posisi yang berfokus pada pengelolaan pemasaran dan penjualan produk organisasi. Nah, di sini pengelolaan namun pemasaran ya teman-teman, juga tidak masuk akal, karena kalau seperti itu merupakan tugas dari pemasaran atau penjualan seperti itu, bukan pengelola. Nah, yang paling sesuai itu adalah opsi yang B teman-teman. Soal nomor 2, dalam menjalankan tugasnya, peran utama dari seorang pengelola layanan operasional dalam suatu organisasi adalah A. Mengelola sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dalam organisasi. B. Mengelola operasional sehari-hari dan memastikan efisiensi proses kerja. C. Menangani hubungan pelanggan dan menjamin kepuasan pelanggan. D. Mengembangkan produk dan layanan baru dan cepat tanggap. E. Menyusun dan melaporkan laporan keuangan tahunan. Nah, sama ya teman-teman, jadi kita bahas satu persatu opsinya. Opsi yang A, mengelola sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dalam organisasi. Nah, mirip dengan soal yang pertama tadi ya teman-teman, untuk teknologi itu bagian TI ya teman-teman, jadi ada sendiri seperti itu. Lalu untuk mengelola sumber daya manusia, tentu jika di sebuah perusahaan atau organisasi itu merupakan tanggung jawab dari manajer SDM, jadi lebih spesifik kepada manajer SDM justru ya teman-teman.
Jadi opsi yang A ini salah. Opsi yang B mengelola operasional sehari-hari dan memastikan efisiensi proses kerja. Nah ini lebih masuk teman-teman. Jadi kan memang yang ditanyakan adalah peran utama dari pengelola layanan operasional. Berarti kan mengelola operasional sehari-hari sesuai dengan soal nomor 1 tadi ya teman-teman, seperti itu. Nah opsi yang C kenapa salah? Menangani hubungan pelanggan dan menjamin kepuasan pelanggan. Nah kalau sudah berkenaan dengan pelanggan, apalagi menjamin kepuasan pelanggan, ini lebih kepada tugas dari customer service ya teman-teman. Pokoknya bagian layanan pelanggan. Jadi bukan dari pengelola layanan operasional. Opsi yang D kenapa salah? Jadi mengembangkan produk dan layanan baru dan juga cepat tanggap. Nah, kalau mengembangkan produk di sini bisa ke tanggung jawab dari bagian pengembangan produk atau inovasi ya teman-teman, seperti itu. Jadi bukan tugas dan tanggung jawab dari pengelola layanan operasional. Nah, opsi yang terakhir, opsi yang E menyusun dan melaporkan laporan keuangan tahunan. Nah, sama dengan soal nomor 1 tadi berkenaan dengan keuangan ya teman-teman, itu ada bagiannya sendiri seperti itu. Jadi lebih spesifik kepada divisi keuangan atau akuntansi seperti itu. Di sini yang sesuai adalah opsi yang B. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan efisiensi operasional dalam konteks layanan operasional? Opsi yang A mengurangi biaya dan waktu operasional dengan tetap memperhatikan kualitas, B meningkatkan jumlah produksi sebanyak mungkin, C memperbanyak sumber daya manusia untuk mempercepat proses, D fokus pada strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, E mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehingga biaya juga berkurang. Nah, di sini ya teman-teman, yang ditanyakan adalah fokus kepada efisiensi. Jadi efisiensi itu apa sih dalam operasional ya teman-teman, dalam konteks layanan operasional. Nah, kalau efektif dan efisien biasanya berkenaan dengan waktu dan juga anggaran ya teman-teman. Kita lihat satu persatu. Opsi yang A mengurangi biaya dan waktu operasional dengan tetap mempertahankan kualitas. Nah, opsi yang A di sini kita bisa katakan masuk kepada efisien ya teman-teman, karena mengurangi biaya atau anggaran juga waktunya seperti itu. Namun tidak hanya mengurangi biaya dan waktu, kita tetap mempertahankan kualitasnya seperti itu. Kita tetap memperhatikan kualitasnya. Jadi tidak ada yang negatif dari kalimat ini ya teman-teman. Kemungkinan besar jawabannya adalah opsi yang A. Nah, kita lihat opsi yang B, meningkatkan jumlah produksi sebanyak mungkin. Nah, walaupun di sini tampak masuk akal saja ya teman-teman, ada target seperti itu. Namun, efisiensi operasional itu tidak selalu berhubungan dengan jumlah produksi, namun lebih kepada optimalisasi prosesnya ya teman-teman. Jadi bukan produk akhirnya seperti itu. Opsi yang C, memperbanyak sumber daya manusia untuk mempercepat proses. Nah, kenapa di sini salah? Karena justru kalau efisien itu tidak melibatkan banyak manusia seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan kita mengurangi pemborosan. Jadi termasuk penggunaan sumber daya yang berlebihan itu kurang tepat ya teman-teman. Tidak berkenaan dengan efisiensi. Jadi opsi yang C di sini justru salah. Opsi yang D fokus pada strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Nah, kalau opsi yang C di sini lebih terkait dengan pemasaran, jadi bukan operasional ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang E mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehingga biaya juga berkurang. Nah, di sini juga berkenaan dengan waktu dan biaya. Mengapa opsi yang A di sini lebih tepat? Karena tidak ada kalimat yang menyatakan akan mempertahankan atau mempertimbangkan atau memperhitungkan kualitas ya teman-teman. Jadi kualitas itu juga penting ya teman-teman. Kita boleh mengurangi biaya dan waktu, namun kualitas itu tetap harus terjaga dan baik seperti itu. Nah, opsi yang E di situ kekurangannya. Jadi tidak menyatakan bahwa akan memperhitungkan kualitasnya. Jadi sebenarnya efisiensi operasional itu juga harus memastikan kualitas tetap terjaga ya teman-teman. Jadi di sini yang betul adalah opsi yang A.
Soal nomor 4, apa yang menjadi kunci utama dalam pengelolaan layanan operasional yang sukses? A. Peningkatan anggaran setiap tahun yang mendukung pelayanan. B. Fokus pada pengembangan produk baru demi kualitas pelayanan. C. Perencanaan yang matang dan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. D. Peningkatan tenaga kerja berkualitas secara besar-besaran. E. Pengabaian masalah kecil demi pencapaian target besar. Jadi intinya yang ditanyakan adalah kunci utama suksesnya pengelolaan layanan operasional ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang A, peningkatan anggaran setiap tahun yang mendukung pelayanan. Nah, walaupun tampak benar ya teman-teman, kalau anggarannya besar tersedia seperti itu, otomatis kan akan berdampak kepada kualitas seperti itu ya teman-teman. Namun di sini bisa saja kurang tepat karena peningkatan anggaran itu sebenarnya bukan satu-satunya faktor yang menjamin keberhasilan. Jadi banyak faktor ya teman-teman. Sebenarnya untuk pengelolaan layanan operasional itu lebih bergantung pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya tadi. Sama seperti soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi bukan sekedar besar anggaran saja. Kalau efisiensi itu kan juga berkenaan dengan waktu dan juga biaya seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang A ini bukan termasuk kunci utamanya. Jadi banyak faktor lainnya. Opsi yang B, fokus pada pengembangan produk baru demi kualitas pelayanan. Nah, di sini juga kurang tepat teman-teman. Karena pengembangan produk adalah bagian dari inovasi, jadi bukan inti dari pengelolaan layanan operasional sehari-hari ya teman-teman. Jadi lebih kepada inovasi saja. Nah, opsi yang C, perencanaan yang matang dan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. Nah, kenapa di sini bagus teman-teman? Karena kalau kita memiliki perencanaan yang matang, jadi akan memastikan organisasi itu memiliki panduan yang jelas teman-teman. Lalu juga pemanfaatan teknologi informasi itu sangat penting untuk membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan adaptasi terhadap tantangan operasional yang lebih modern ya teman-teman. Jadi terus diupdate IT-nya seperti itu. Nah, opsi yang C di sini positif sekali. Opsi yang D, peningkatan tenaga kerja berkualitas secara besar-besaran. Jangan terkecoh dengan kata berkualitas ya teman-teman. Namun secara besar-besaran ini bisa saja membuat anggaran menggelembung seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang bermanfaat juga seperti itu. Jadi dikatakan efisien itu bukan merekrut tenaga kerja baru walaupun berkualitas ya teman-teman. Namun lebih kepada optimalisasi tenaga kerja yang sudah ada. Kita bisa memberikan pelatihan dan juga pemanfaatan teknologi tadi seperti itu. Opsi yang E, pengabaian masalah kecil demi pencapaian target yang besar. Nah, jangan terkecoh dengan kata masalah kecil ya teman-teman. Pokoknya kalau menggunakan kata kerja negatif, di sini kan mengabaikan. Mengabaikan itu adalah negatif maknanya ya teman-teman. Itu jangan dipilih karena pasti salah seperti itu. Jadi kita harus perhatian terhadap detail, termasuk masalah kecil. Walaupun kecil kita harus detail ya teman-teman. Terkadang itu justru penting untuk mencegah gangguan yang lebih besar seperti itu. Jadi di sini yang bijaksana dan bagus adalah opsi yang C. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan manajemen rantai pasok dalam layanan operasional? A. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan. B. Pengelolaan siklus hidup produk. C. Pengelolaan hubungan dengan investor. D. Pengelolaan pengembangan sumber daya manusia kelompok rentan. E. Pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok ke konsumen. Nah, kalau dilihat dari soalnya sama seperti trik yang aku sampaikan sebelumnya ya teman-teman. Kalau soal kompetensi teknis biasanya jawabannya itu ada di soalnya justru ya teman-teman. Itu adalah kata kunci seperti itu atau keyword. Nah, di sini ada kata pasok seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ada kata pasok itu hanya ada di opsi yang E. Kemungkinan jawabannya adalah opsi yang E. Namun kita bahas satu persatu ya teman-teman. Opsi yang A, pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Nah, seperti yang aku bahas sebelumnya, kalau berkenaan dengan hubungan pelanggan seperti itu lebih kepada customer relationship ya teman-teman, seperti itu. Jadi bukan manajemen rantai pasok. Lalu opsi yang B, pengelolaan siklus hidup produk. Nah, ini juga tidak berkenaan ya teman-teman karena lebih kepada produk di sini. Kalau opsi yang C, pengelolaan hubungan dengan investor. Nah, di sini salah karena
justru masuk kepada bagian dari manajemen keuangan atau hubungan investor, bukan rantai pasok juga ya teman-teman. Nah, opsi yang D, pengelolaan pengembangan sumber daya manusia kelompok rentan. Nah, di sini berkenaan dengan pengelolaan SDM. Jadi mungkin bisa masuk kepada manajer SDM tadi ya teman-teman, seperti itu. Jadi bukan terkait langsung dengan manajemen rantai pasok. Nah, di sini jadi yang paling masuk adalah opsi yang E. Jadi apa sih manajemen rantai pasok itu? Jadi berkenaan dengan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok ke konsumen, seperti itu. Jawabannya adalah opsi yang E. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja operasional dalam pengelolaan layanan operasional? A. Pengukuran tingkat keberhasilan berdasarkan pendapatan tahunan organisasi. B. Pengukuran efektivitas strategi pemasaran yang sudah dilakukan kurun waktu tertentu. C. Pengukuran efisiensi dan efektivitas proses operasional dalam mencapai tujuan organisasi. D. Pengukuran kemampuan tim dalam bekerja sama sehingga memenuhi layanan sesuai keinginan pelanggan. E. Pengukuran kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Nah, di sini teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran kinerja operasional dalam pengelolaan layanan operasional? Nah, opsi yang A teman-teman, jadi pengukuran tingkat keberhasilan berdasarkan pendapatan tahunan organisasi. Nah, di sini kurang tepat karena di sini lebih kepada evaluasi kinerja keuangan justru ya teman-teman. Jadi bukan pengelolaan layanan operasional. Dari kata pendapatan tahunan ini lebih kepada keuangan. Jadi kinerja keuangan, seperti itu. Opsi yang B, pengukuran efektivitas strategi pemasaran yang sudah dilakukan kurun waktu tertentu. Nah, di sini merupakan bagian dari manajemen pemasaran ya teman-teman. Jadi bukan termasuk pengelolaan layanan operasional, seperti itu. Jadi opsi yang B di sini juga kurang tepat. Nah, opsi yang C, pengukuran efisiensi dan efektivitas proses operasional dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini lebih masuk teman-teman. Jadi pengukuran kinerja operasional itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses operasional berjalan secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jadi termasuk optimalisasi sumber daya tadi, lalu juga memperhatikan kualitas tadi, dan juga selain kualitas lalu juga optimalisasi sumber daya, anggaran, dan manusia, juga berkenaan dengan waktu penyelesaian proses ya teman-teman, lebih cepat lebih baik, seperti itu. Jadi opsi yang C di sini masuk. Opsi yang D kenapa salah? Jadi pengukuran kemampuan tim dalam bekerja sama sehingga memenuhi layanan sesuai keinginan pelanggan. Nah, jadi di sini lebih spesifik teman-teman, lebih kepada pengelolaan sumber daya manusia dan evaluasi kinerja tim. Seperti itu. Jadi opsi yang D di sini kurang tepat. Opsi yang E kenapa salah? Karena di sini lebih kepada manajemen layanan pelanggan. Jadi bukan pada keseluruhan efisiensi dan efektivitas proses operasional ya teman-teman, lebih kepada customer service tadi, seperti itu. Jadi mengukur kepuasan pelanggan itu sejauh mana. Jadi di sini opsi yang paling betul adalah opsi yang C. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan prediktif dalam konteks layanan operasional? A. Pemeliharaan setelah terjadi kerusakan pada alat, mesin, atau teknologi tertentu. B. Pemeliharaan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama. C. Pemeliharaan yang dilakukan dengan memprediksi kapan satu mesin atau sistem akan mengalami kerusakan. D. Pemeliharaan yang dilakukan dengan perencanaan. E. Pemeliharaan yang melibatkan pihak ketiga. Nah, kalau kita menggunakan trik keyword ya teman-teman, atau kata kunci seperti itu. Kata kuncinya ada di kata prediktif. Jadi prediktif itu kan bisa diprediksi, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini yang ada kata prediksi itu ada di opsi yang C. Jadi kita bahas satu persatu ya teman-teman. Opsi yang A, pemeliharaan setelah terjadi kerusakan pada alat, mesin, atau teknologi tertentu. Nah, kalau opsi yang A di sini masuk kepada pemeliharaan korektif ya teman-teman. Jadi dari kata koreksi seperti itu, dilakukan setelah kerusakan terjadi. Jadi masuk akal ya teman-teman, bukan prediktif.
bukan memprediksi seperti itu. Jadi opsi yang A salah. Opsi yang B di sini pemeliharaan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Nah, kalau jadwalnya sudah ditentukan dan disepakati bersama ya teman-teman, berarti itu masuk kepada yang pemeliharaan preventif. Kalau preventif ini kan untuk mencegah seperti itu ya teman-teman. Ini dilakukan secara rutin tanpa memperhitungkan kondisi aktual mesin ya teman-teman. Sudah terencana seperti itu. Ada jadwalnya, sudah disepakati bersama. Jadi tidak masuk kepada yang prediktif. Jadi opsi yang C di sini ada kata prediksi ya teman-teman. Jadi memprediksi kapan suatu mesin atau sistem akan mengalami kerusakan seperti itu. Jadi pemeliharaan prediktif itu adalah pendekatan yang menggunakan data dan juga analisis untuk memprediksi kapan sih peralatan atau sistem kemungkinan besar akan gagal. Jadi ini akan memungkinkan organisasi melakukan perawatan sebelum kerusakan terjadi, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi downtime ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang C di sini masuk. Opsi yang D pemeliharaan yang dilakukan dengan perencanaan. Nah, di sini kurang tepat teman-teman karena ini terlalu umum dan tidak spesifik ya teman-teman, menggambarkan konsep pemeliharaan prediktif seperti itu. Jadi kan tadi ada korektif, preventif dan juga prediktif seperti itu. Jadi opsi yang D di sini terlalu umum. Opsi yang E pemeliharaan yang melibatkan pihak ketiga. Di sini juga tidak tertuju kepada pemeliharaan tertentu ya teman-teman, seperti itu. Jadi terlalu umum juga. Jadi lebih kepada pelibatan pihak tertentu. Jadi opsi yang D dan E di sini kurang tepat. Yang betul adalah opsi yang C. Soal selanjutnya soal nomor 8, apa perbedaan antara pemeliharaan preventif dan korektif dalam layanan operasional? A. Pemeliharaan preventif dilakukan setelah kerusakan, sedangkan korektif sebelum kerusakan. B. Pemeliharaan preventif dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan, sedangkan korektif dilakukan setelah kerusakan terjadi. C. Pemeliharaan preventif lebih mahal daripada korektif. D. Pemeliharaan korektif dilakukan sebelum adanya masalah, sedangkan preventif setelah masalah muncul. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Nah, yang ditanyakan adalah preventif dan juga korektif ya teman-teman. Dari kata prevent ya teman-teman. Jadi prevent itu kan mencegah seperti itu. Jadi pemeliharaan preventif itu dilakukan secara berkala berdasarkan jadwal tertentu biasanya. Karena kan untuk mencegah seperti itu. Jadi terlepas dari apakah ada tanda-tanda kerusakan atau tidak. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, disepakati bersama. Kalau memang tanggal segini langsung kita adakan pemeliharaan seperti itu. Jadi tidak melihat dari indikasi atau prediksi ya teman-teman, seperti itu. Lalu juga tujuannya untuk mencegah kerusakan dari kata prevent ya teman-teman, dan menjaga agar peralatan tetap berfungsi optimal. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan korektif. Nah, dari kata koreksi teman-teman. Jadi kalau mengoreksi kan dilakukan setelah peralatan mengalami kerusakan atau masalah seperti itu. Lalu tujuannya adalah untuk memperbaiki bukan mencegah, karena sudah terjadi kerusakan, maka tujuannya adalah memperbaiki dan mengembalikan fungsi dari peralatan tadi yang sudah rusak menjadi baik kembali, seperti itu ya teman-teman. Nah, opsi yang A, pemeliharaan preventif itu dilakukan setelah kerusakan. Nah, ini kebalik ya teman-teman, jadi kurang tepat. Kalau korektif itu sebelum, ini terbalik opsi yang A. Opsi yang B, pemeliharaan preventif dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan. Betul ya teman-teman, sesuai dengan yang aku sampaikan tadi. Sedangkan korektif dilakukan setelah kerusakan terjadi. Nah, ini sudah betul urutannya, seperti itu ya teman-teman, sudah cocok penjelasannya juga. Opsi yang C, pemeliharaan preventif lebih mahal daripada korektif. Nah, belum tentu juga ya teman-teman. Kalau biasanya sudah rusak, justru akan membutuhkan biaya yang lebih mahal seperti itu. Kalau pencegahan kan tidak sampai rusak banget ya teman-teman. Jadi rusak dikit-dikit sudah diperbaiki. Seharusnya tidak membutuhkan banyak biaya seperti itu. Jadi opsi yang C di sini terbalik seperti itu. Opsi yang D, pemeliharaan korektif dilakukan sebelum adanya masalah. Nah, salah ya teman-teman, kalau korektif dari kata koreksi justru setelah, seperti itu. Opsi yang E juga salah, padahal ada perbedaan antara keduanya. Di sini yang tepat adalah opsi yang B.
Kita lanjut ke soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan otomatisasi dalam pengelolaan layanan operasional? A. Penggantian seluruh tenaga manusia dengan mesin. B. Penambahan tenaga kerja untuk mempercepat proses operasional. C. Peningkatan jumlah produk yang dihasilkan oleh organisasi. D. Proses penggunaan teknologi untuk menjalankan tugas-tugas operasional secara otomatis tanpa campur tangan manusia. E. Pengelolaan anggaran secara otomatis oleh sistem komputer. Nah, otomatisasi di situ kan seharusnya berkenaan dengan teknologi ya teman-teman, seperti itu. Jadi penggunaan teknologi seperti itu. Nah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses operasional dengan menggunakan sistem otomatis yang dapat melakukan tugas tertentu tanpa intervensi langsung dari tenaga kerja manusia. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah konsep dari otomatisasi. Nah, kita bahas satu persatu. Opsi yang A, penggantian seluruh tenaga kerja manusia dengan mesin. Nah, tidak seperti itu konsepnya ya teman-teman. Jadi kalimat di opsi yang A ini tidak sepenuhnya benar, karena otomatisasi itu tidak selalu berarti menggantikan seluruh tenaga kerja manusia, tetapi lebih kepada penggunaan teknologi ya teman-teman untuk melakukan tugas tertentu saja yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Jadi digantikan oleh teknologi, tapi tidak semuanya diganti seperti itu ya teman-teman. Kita tetap membutuhkan manusia untuk pengawasan dan pengambilan keputusan penting seperti itu. Jadi tidak semuanya. Opsi yang A di sini kurang tepat. Lalu opsi yang B, penambahan tenaga kerja untuk mempercepat proses operasional. Nah, justru bukan penambahan ya teman-teman. Padahal tujuan dari otomatisasi itu untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam tugas-tugas tertentu saja, bukan malah menambah seperti itu. Jadi bukan masuk kepada konsep otomatisasi. Opsi yang C, peningkatan jumlah produk yang dihasilkan oleh organisasi. Nah, jadi di sini meskipun otomatisasi itu dapat berkontribusi pada peningkatan produksi karena berbantuan teknologi seperti itu ya teman-teman. Namun tujuannya itu sebenarnya lebih luas dari sekedar menghasilkan lebih banyak produk ya teman-teman. Seperti yang aku sampaikan tadi, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Jadi bukan produk akhirnya seperti itu, lebih kepada prosesnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi bisa juga mencakup pengurangan waktu dan biaya produksi, bukan hanya peningkatan jumlah produk saja. Jadi opsi yang C di sini masih kurang sempurna. Opsi yang D, proses penggunaan teknologi untuk menjalankan tugas-tugas operasional secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, ini sesuai dengan yang aku jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi ini sesuai dengan konsep otomatisasi, sesuai dengan tujuannya juga. Nah, opsi yang terakhir, pengelolaan anggaran secara otomatis oleh sistem komputer. Nah, di sini teman-teman bisa menjadi bagian dari otomatisasi sebenarnya. Namun ini hanya mencakup satu aspek saja. Seperti itu ya teman-teman. Padahal otomatisasi dalam operasional itu lebih luas, lebih kepada prosesnya, tidak hanya anggaran saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang E ini juga masih kurang sempurna. Nah, di sini yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal nomor 10, pengelola layanan operasional memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan antrian. Salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi antrian adalah A, penjadwalan waktu perawatan fasilitas. B, implementasi sistem tiket elektronik. C, penambahan jumlah karyawan di luar jam kerja. D, pengadaan barang secara berkala. E, pengembangan sistem manajemen keuangan. Nah, di sini kan berkenaan dengan pengelolaan antrian ya teman-teman. Jadi kadang antrian itu akan membludak seperti itu. Mana sih teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi antrian seperti itu. Opsi yang A, penjadwalan waktu perawatan fasilitas. Ini bagus sebenarnya teman-teman, dari kata penjadwalan seperti itu. Kalau sudah dijadwalkan nanti seharusnya lebih tertata seperti itu. Namun lebih fokus pada pemeliharaan fasilitas dan bukan pada pengelolaan antrian ya teman-teman, dari kata fasilitas di sini. Opsi yang B, implementasi sistem tiket elektronik. Nah, jadi sistem tiket elektronik itu
adalah salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan antrian. Jadi dengan sistem ini, pelanggan atau pengguna dapat mendapatkan tiket atau nomor antrian secara elektronik yang membantu mengatur alur antrian dengan lebih terstruktur dan mengurangi waktu tunggu. Nah, ini sudah diterapkan di beberapa organisasi, instansi ataupun perusahaan ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang B di sini masuk. Opsi yang C, penambahan jumlah karyawan di luar jam kerja. Nah, jika opsinya itu selalu menggunakan kalimat menambah jumlah karyawan, itu pasti bukan jawabannya ya teman-teman, karena justru akan berdampak pada anggaran di situ. Jadi bukan berkenaan dengan antrian pelanggan juga, seperti itu ya teman-teman. Nah, opsi yang D, pengadaan barang secara berkala, ini juga kurang tepat teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan pengelolaan persediaan dan bukan antrian pelanggan juga, seperti itu. Jadi kita eliminasi yang bukan ya teman-teman. Opsi yang E, opsi terakhir, pengembangan sistem manajemen keuangan. Nah, di sini berkenaan dengan pengelolaan keuangan bukan dengan pengelolaan antrian, seperti itu. Jadi ada sistem tiket di sini. Di sini juga sudah diterapkan di beberapa organisasi. Jadi opsi yang B adalah jawabannya. Soal nomor 11, kita harus mampu melakukan perencanaan operasional layanan. Salah satu langkah penting dalam perencanaan operasional layanan adalah A, penyelarasan kapasitas layanan dengan permintaan pelanggan, B, penilaian performa kompetitor, C, penyusunan anggaran bulanan, D, pengadaan barang dari luar negeri, E, peningkatan aksesibilitas keuangan. Nah, jadi langkah penting dalam perencanaan operasional layanan ya teman-teman. Opsi yang A, penyelarasan kapasitas layanan dengan permintaan pelanggan. Nah, di sini termasuk ya teman-teman, termasuk langkah penting. Kenapa? Karena akan memastikan bahwa kapasitas layanan itu yang tersedia dapat memenuhi permintaan pelanggan. Jadi hal ini penting untuk menghindari kekurangan atau kelebihan kapasitas yang dapat mengganggu efisiensi dan kualitas layanan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi penyelarasan kapasitas ini dengan permintaan pelanggan akan memastikan bahwa organisasi dapat memberikan pelayanan yang optimal tanpa membuang-buang sumber daya. Seperti itu. Jadi opsi yang A sudah sesuai. Nah, kenapa opsi yang B kurang tepat? Jadi penilaian performa kompetitor meskipun penting untuk strategi bisnis ya teman-teman, ini bukan langkah utama dalam perencanaan operasional layanan, seperti itu. Jadi fokus utama adalah bagaimana kita melayani pelanggan dengan efektif, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang C, penyusunan anggaran bulanan, ini juga bukan termasuk ya teman-teman, bukan sebenarnya ini bisa masuk kepada perencanaan keuangan, justru tidak langsung terkait dengan perencanaan operasional layanan, seperti itu ya teman-teman, karena dari kata anggaran di situ. Lalu opsi yang D, pengadaan barang dari luar negeri, ini justru lebih terkait dengan pengelolaan rantai pasokan tadi, seperti yang sudah muncul di soal sebelumnya, bukan termasuk ke perencanaan operasional layanan secara langsung. Opsi yang E, peningkatan aksesibilitas keuangan. Jadi justru ini berhubungan dengan keuangan ya teman-teman, bukan perencanaan operasional layanan, seperti itu. Sama dengan opsi yang C. Jadi di sini yang betul adalah opsi yang A. Nah, soal nomor 12, menurut Anda untuk mengatasi hambatan dalam operasional layanan, seorang pengelola layanan operasional sebaiknya A, melakukan pengurangan anggaran layanan, B, meningkatkan kecepatan layanan tanpa memperhatikan kualitas, C, melakukan analisis masalah dan mencari solusi jangka panjang, D, menurunkan jumlah karyawan di area operasional, E, menghentikan layanan yang kurang diminati. Nah, di sini kuncinya adalah di bagaimana sih kita mengatasi hambatan dalam operasional layanan ya teman-teman. Nah, opsi yang A, melakukan pengurangan anggaran layanan, belum tentu bisa ya teman-teman. Jadi tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk mengatasi hambatan operasional karena justru akan berdampak negatif pada kualitas layanan yang diberikan. Kemungkinan jika anggarannya berkurang maka kualitasnya juga mungkin saja akan menurun ya teman-teman, seperti itu. Jadi terlalu beresiko. Opsi yang B di sini ada kata tanpa, membuat opsinya tidak sempurna karena justru tanpa memperhatikan kualitas ya teman-teman. Pasti salah, seperti itu. Opsi yang C, melakukan analisis masalah dan mencari solusi jangka panjang. Nah, di sini tidak ada yang negatif ya teman-teman. Maknanya positif semua. Bagus sekali melakukan analisis masalah, seperti itu. Jadi tidak hanya fokus pada solusi cepat atau sementara saja.
Jadi benar-benar diperhatikan ya teman-teman untuk mengatasi masalah tertentu. Jadi analisis masalah secara mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab hambatan operasional seperti itu. Setelah itu baru mencari solusi jangka panjangnya, tidak hanya jangka pendek saja untuk meningkatkan kualitas layanan seperti itu ya teman-teman. Nah, opsi yang D, menurunkan jumlah karyawan di area operasional. Nah, sama yang seperti aku sampaikan sebelumnya, mungkin saja beresiko ya teman-teman kalau kita menurunkan jumlah karyawan, bisa saja memperburuk hambatan operasional ya teman-teman, dan justru akan membebani karyawan yang tersisa seperti itu. Opsi yang menghentikan layanan yang kurang diminati mungkin saja bisa jadi solusi, tetapi ini tergantung pada konteks dan tidak selalu menjadi cara terbaik ya teman-teman untuk mengatasi hambatan operasional seperti itu. Jadi opsi yang E di sini kurang bijaksana seperti itu. Yang baik adalah opsi yang C. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal manso ya teman-teman. Jadi ada manajerial dan juga sosiokultural. Jadi aku bacakan terlebih dahulu. Anda sedang berada di stasiun dan akan pergi keluar kota untuk keperluan tugas kantor. Tiba-tiba sahabat Anda menelpon dan mengabarkan bahwa anaknya hilang. Sikap Anda adalah A, membantunya melapor kepada polisi dan meninggalkan tugas kantor untuk sementara waktu. B, membantunya melapor kepada polisi dan ikut mencari berkeliling kota. C, itu urusan masing-masing dan tidak ada hubungannya dengan saya. D, menyarankan agar segera melapor polisi dan ikut membantu menyebarkan info tersebut melalui media sosial. Nah, di sini ya teman-teman, kalau dimunculkan masalah dari teman kita seperti itu, seharusnya kita bisa membantu ya teman-teman. Ini masuk kepada soal sosiokultural. Jadi dilihat bagaimana sih sikap kita terhadap teman yang kesusahan seperti itu. Seharusnya kita membantu meringankan bebannya. Namun jika ada pilihan ya teman-teman, ada yang membuat bingung, kita memilih pekerjaan atau lebih memilih membantu teman. Jadi sebaiknya kita juga tidak mengabaikan tugas kita ya teman-teman, namun tetap memberikan empati seperti itu, menunjukkan kalau kita juga peduli kepada teman kita. Nah, kita pilih jawaban yang paling bijaksana. Opsi yang A, membantunya melapor kepada polisi dan meninggalkan tugas kantor untuk sementara waktu. Nah, di sini teman-teman menyatakan bahwa kita akan membantu teman kita, teman-teman. Jadi di sini bagus kompetensi sosial kultural kita. Namun di sini kita akan meninggalkan tugas kantor kita sementara waktu. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Kalau dinilai dari manajerialnya ini juga kurang teman-teman. Kita meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita seperti itu. Opsi yang B, membantunya melapor kepada polisi dan ikut mencari berkeliling kota. Ini juga kurang tepat teman-teman. Jadi di sini kurang efektif untuk dilakukan kalau kita ikut berkeliling kota seperti itu. Jadi opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C tidak menunjukkan bahwa kita berempati ya teman-teman. Lalu juga ingin membantu seperti itu. Jadi opsi yang C di sini kita cuek. Nah, opsi yang D di situ lebih bijaksana karena kita menyarankan agar segera melapor polisi seperti itu. Apalagi di sini kan kondisinya kita ada di stasiun sudah ya teman-teman. Lalu sahabat Anda menelpon. Seharusnya kita lebih efektif menyarankan teman kita agar segera melapor polisi. Ini kan juga termasuk bantuan dari kita untuk memberikan nasihat. Nah, tidak hanya itu, kita juga ikut membantu menyebarkan informasi melalui media sosial. Jadi tidak perlu berkeliling kota seperti itu, tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita. Jadi kita cerdas ya teman-teman, kerja cerdas seperti itu tanpa meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita. Kita profesional seperti itu. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Soal nomor 14, ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan A, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, B, memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas, C, berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar, D, bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Nah, jadi untuk soal nomor 14 ini, jika teman Anda sudah berhasil dalam usahanya, jadi saran yang terbaik adalah untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pribadi. Ini akan membantu mereka berkembang lebih jauh dan beradaptasi dengan perubahan serta tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini bagus. Nah, opsi yang B, memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas. Nah, di sini kurang bijaksana teman-teman. Walaupun tampaknya ini bisa menjadi langkah yang baik, saran ini lebih
lebih fokus pada orang lain dan bukan pada peningkatan diri sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi meningkatkan kemampuan diri adalah investasi jangka panjang yang lebih bermanfaat. Jadi opsi yang A tadi bagus ya teman-teman. Lalu juga opsi yang C, berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. Sama, ini dari segi orang lain ya teman-teman, bukan diri kita sendiri. Sama, di sini juga bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Walaupun tampaknya fine-fine aja ya teman-teman, namun di sini bukan menjadi strategi yang baik atau terbaik seperti itu. Jadi sama halnya dengan saran sebelumnya, lebih baik jika teman Anda terus mengasah kemampuan pribadi agar bisa bekerja sama dengan orang lain dengan cara yang lebih efektif. Jadi ada timbal baliknya, bukan kita membutuhkan saja ya teman-teman. Justru orang yang bekerja sama dengan kita juga mendapatkan manfaat dari kita dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seperti itu. Nah, soal nomor 15 adalah soal terakhir dalam video kali ini. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. B. Ingin menghujat semua stasiun televisi di medsos. C. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah agar segera mengambil kebijakan. D. Ingin mengajak pihak-pihak berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nah, kita pilih yang paling bijaksana ya teman-teman. Protes, lalu hujat, menggalang massa, melakukan demo, ini kan semuanya negatif ya teman-teman. Kita pilih opsi yang aman, maknanya positif seperti itu, tidak ambigu seperti itu ya teman-teman. Nah, opsi yang di sini satu-satunya yang baik. Jadi ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan, berarti kan melakukan diskusi. Seperti itu untuk mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu ya teman-teman, daripada menghujat, protes, demo dan lain sebagainya. Nah, itu dia ya teman-teman soal terakhir dalam video kali ini. Silakan teman-teman bisa request di kolom komentar soal apa sih atau soal formasi apa yang akan aku bahas selanjutnya seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus tes P3K.